Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan, di antaranya nikmat bisa memeluk agama Islam, nikmat bisa mendapatkan iman di dalam hati, sehingga dengan kedua nikmat tersebut kita bisa menjalankan hidup ini dengan jalan yang benar, dengan jalan yang Allah ridhoi. Agama Islam menuntut kita untuk selalu beribadah, untuk selalu berbuat benar, untuk selalu menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya agama Islam yang ada dalam pada diri kita, kita tahu jalan mana menuju surga, jalan menuju ke neraka. Agama Islam merupakan agama satu-satunya yang Allah terima, agama satu-satunya yang Allah jadikan sebagai tuntunan hidup seluruh umat manusia. Selain dari agama Islam, maka agama itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama-agama yang lain selain agama Islam adalah agama yang menjerumuskan ke dalam kesesatan dan ke dalam neraka Jahannam, ya. Karena di situ banyak sekali kesalahan-kesalahan yang ada pada agama-agama selain agama Islam. Contohnya saja banyak aktivitas-aktivitas agama di luar agama Islam. Mereka menyembah patung, mereka menyembah matahari, mereka menyembah pohon, mereka menyembah laut, ya. Padahal itu semua adalah syirik-syirik besar yang dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat selanjutnya yang patut kita syukuri yaitu nikmat kesehatan. Dengan adanya sehat, kita dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas positif seperti beribadah, sholat, puasa, membantu kedua orang tua. Itu karena kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian nikmat kesehatan itu juga berguna untuk apa? Untuk kita belajar, ya. Sehat mata, kita bisa melihat materi-materi pelajaran yang diberikan oleh ustadz-ustadz atau guru-guru kita. Dengan nikmat sehat pendengaran, antum bisa mendengarkan ini sekarang ini. Antum dengan telinga yang sehat kan bisa mendengarkan apa yang ustadz katakan saat ini. Nah, itu patut kita syukuri, patut antum syukuri, ya. Nantinya kita tidak budek, ya, tidak budek atau tuli. Budek itu bahasa desanya, ya, budek. Budek. Bukan gudeg tapi budek. Kalau bahasa kasar lagi peka. Peka. Ya, peka. Atau bahasa kasar lagi ada tungki. Tungki. Itu salah satu penyakit telinga pendengaran, ya, penyakit telinga atau pendengaran. Nah, kita kan masih diberikan kesehatan bisa mendengar. Nah, itu dimanfaatkan karena seluruh tubuh kita ini nanti akan diminta pertanggungjawaban. Nikmat sehat telinga kok nggak digunakan untuk mendengarkan ilmu, nikmat sehat mata kok nggak digunakan untuk mendengarkan ilmu, nikmat sehat kaki, tangan kok tidak dipergunakan untuk berbakti kepada orang tua, membantu pekerjaan orang tua, ya. Itu akan ditanyai semua nanti. Dan kita tidak bicara, nanti bicara telinga kita sendiri. Telinga ini bisa ngomong, mata bisa ngomong, tangan bisa ngomong, kaki bisa ngomong, ya. Allah yang mengatakan seperti itu nanti.
Allah yang sudah mengatakan bahwa akan seperti itu nantinya. Ya, kita tidak berbicara, nanti semua ini anggota tubuh kita akan berbicara tentang apa yang kita perbuat. Nah, kemudian masih banyak lagi ya nikmat-nikmat kesehatan yang Allah berikan sama kita, yang kita pergunakan secara cuma-cuma ya. Misalkan jantung ini kan memompa nggak pernah antum, ya Allah berdoa setiap saat kan, ya Allah pompa jantung saya, ya Allah pompa jantung saya, ya Allah pompa jantung saya, ya Allah, ya Allah pompa jantung saya, jangan berhenti, nggak pernah kan. Jarang kita meminta seperti itu, tapi Allah membuat jantung kita ini tetap memompakan darah ke seluruh tubuh kita, tetap berdetak. Nah, itu cuma-cuma Allah memberinya ya. Allah hanya ya meminta aktivitas wajib kepada kita itu ibadah nggak terlalu banyak. Sholat berapa menit ya, satu kali sholat paling 10 menit, kali 5 kali sholat 50 menit ya, 50 menit satu hari. Allah minta 50 menit saja untuk yang wajib-wajib. Nah, itu pun kadang-kadang kita tidak mampu ya, padahal banyak yang waktu terbuang percuma yang kita buat ya kan. Apalagi nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita ya, banyak kan. Nikmat sehat hati ya, hati kita di mana ya, dalam tubuh kita ya. Nikmat sehat hati, sehat ginjal ya, karena sehat hati sehat ginjal kita bisa beraktivitas ya, beraktivitas sehari-hari. Karena gunanya ginjal hati itu menyaring racun-racun dalam tubuh kita. Setiap kita menghirup napas, ini ada racun yang masuk ini, antioksidan ke dalam tubuh kita ya, atau virus bakteri. Itu yang menyaring itu ginjal dan hati, nanti dikeluarkan melalui urin. Nah, belum lagi makanan-makanan yang kita makan, misalkan mie instan, makan makanan minuman berpengawet. Nah, itu kan banyak zat-zat yang tidak bagus, yang menyaring apa, hati sama ginjal. Kalau enggak nanti bisa mengalir ke darah, itu akan jadi kanker darah kita, penyakit sama kita. Nah, itu kita nggak tahu sampai situ kan. Belum lagi nikmat Allah berikan nih sel darah putih. Sel darah putih itu gunanya untuk apa? Sel darah putih untuk melawan virus bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Ketika bakteri masuk, sel darah putih bekerja ya, sel darah putih bekerja membunuh virus tersebut. Nah, sel darah putih itu bekerja. Nantilah kalau kita sudah masuk, nanti insya Allah Ustaz tampilkan videonya. Itu sel darah putih itu mengejar bakteri-bakteri virus, kemudian dimakan dia. Jadi seperti ada makhluk hidup di dalam tubuh kita ini, tapi kita nggak tahu kan. Nah, nanti itu kalau di mikroskop bergerak dia sel darah putih itu, mengejar atau membersihkan virus-virus bakteri yang ada dalam tubuh kita. Bisa mati dilawan ya, tapi ada satu yang nggak bisa dilawan, yaitu virus HIV/AIDS ya. Virus HIV/AIDS itu sulit dikalahkan oleh sel darah putih, bahkan sel darah putihnya yang habis dihajar oleh virus HIV. Nah, virus HIV dari mana asalnya? Dari jarum suntik sembarangan ya, narkoba, dari berzina bebas, seks bebas ya, itu bisa tertular. Maka dari itu jangan coba-coba melakukan seks bebas, nanti terkena HIV/AIDS. Kalau sudah terkena HIV/AIDS, maka tubuh akan menjadi lemah karena sel darah putih atau kekebalan tubuh dirusak atau dihancurkan oleh virus HIV tersebut ya. Nauzubillah min zalik ya. Dan sampai sekarang obat HIV/AIDS tidak ada. Obatnya ada hanya untuk memperpanjang usia ya, bukan untuk menghilangkan penyakitnya secara total, tidak bisa. Maka dari itu harus hati-hati antum semua, jangan dekati zina. Allah sudah melarang tersebut. Makanya Allah buat penyakit HIV/AIDS itu biar kita tidak melakukan perzinahan. Tapi ya toh masih banyak orang melakukan perzinahan, homoseksual, lesbi ya. Padahal Allah sudah membuat penyakitnya. Dan obatnya sekarang sampai sudah mulai dari zaman Nabi Adam sampai sekarang tidak ada obatnya yang mengetahui. Obatnya masih Allah sembunyikan. Padahal ada Ustaz lupa ya, itu hadis atau firman Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap penyakit ada obatnya. Ya. Tapi satu ini
HIV AIDS ada obatnya, Ustadz yakin, tapi masih Allah sembunyikan. Nah, hanya Allah yang masih tahu obat tersebut. Maka dari itu antum jaga diri, jangan sampai tertular HIV AIDS, karena itu penyakit sangat berbahaya. Kalau orang sudah kena penyakit HIV AIDS, ya, kalau sudah seseorang kena penyakit HIV AIDS, maka dia akan mudah terkena penyakit-penyakit lain, misalkan penyakit tipus, TBC, kanker, ya, kulit berjamur, mulut berjamur, itu akan mudah diderita, ya, dan sulit hilang karena kekebalan tubuh kita sudah diserang oleh virus HIV AIDS, ya. Semoga anak Ustadz paham, ya. Nah, itu hanya sebagai mukadimah atau pembukaan dari pembelajaran pada hari ini, agar antum sedikit mengerti apa itu penyakit HIV AIDS, ya. Selanjutnya kita akan masuk pada materi tentang materi lompat tinggi gaya gunting. Kemarin itu kan kita sudah bahas tentang materi lompat tinggi gaya flop dan gaya straddle, ya. Gaya flop dan gaya straddle. Gaya flop, tubuh terlentang menghadap langit, ya. Sedangkan straddle, tubuh berbalik, ya, menghadap mistar, ya, dan membelakangi langit atau tubuh menghadap ke bawah. Nah, kalau gaya gunting beda lagi. Gaya gunting kaki yang duluan melewati mistar, ya, kaki, tangan, baru badan. Beda dengan gaya flop dan gaya straddle, kepala atau kaki yang duluan, ya. Ini kaki, dominan kaki yang duluan untuk melewati mistar, dominan kaki, ya. Ya, baiklah, akan Ustaz langsung putar, ya, videonya, ya. Lompat tinggi seperti yang antum ketahui ada 4 gaya, ya. Ada 4 gaya. Gaya gunting atau skisors. Yang kedua gaya guling atau straddle, gaya guling sisi. Ini gaya guling sama, ya, ini gaya guling. Ya, nomor 2, nomor 3 ini sama-sama gaya guling. Yang keempat gaya flop atau Fosbury flop. Nah, ini dia gaya gunting, ya. Video gaya gunting, lompat tinggi gaya gunting. Nah, ini adalah gaya straddle, ya, melewati mistar dengan cara tengkurap, ya. Ini gaya guling sisi, gaya guling sisi, lompat tinggi gaya guling sisi. Ulang lagi, ya, lompat tinggi gaya guling sisi.
Nah, ini gaya flop ya, sudah kita pelajari ya kemarin ya, gaya flop kan. Tubuh menghadap ke langit atau menghadap ke atas, berbanding terbalik dengan gaya straddle. Oh, ini gaya flop nih ya, lentur sekali badannya, lentur dan lompatnya ya, masya Allah tinggi sekali lompatnya ya. Berapa meter lompatnya ini? Teknik dasar lompat tinggi ada 4 ya. Sudah tahu untuk semua kan? Minggu kemarin sudah dijelaskan teknik awalan, teknik tumpuan, teknik sikap badan di udara atau di atas mistar, dan teknik pendaratan. Ini pada saat teknik awalan tekniknya ya. Tekniknya seperti ini. Melakukan awalan dengan cara berlari. Dimulai dari lari dengan kecepatan rendah hingga kecepatan tertentu. Teknik tumpuan adalah gerakan yang dilakukan dengan menggunakan kaki terkuat agar seluruh tubuh terangkat hingga menuju dan dapat melewati mistar. Yang pertama teknik tumpuan, yang kedua adalah teknik melayang, yaitu suatu gerakan yang dalam hal ini merupakan kondisi ketika tubuh atlet mulai terangkat untuk melewati sebuah mistar. Pada tahap ini, atlet juga bisa melakukan teknik tertentu sesuai dengan gaya atlet tersebut gunakan. Nah, seperti menggunting kan, dibuka, guntingan pertama seperti ini kan, terbuka, kaki terbuka seperti gunting, baru dijepit untuk mengoyak. Nah, jepit. Ini saat jepitannya nih. Seperti kayak gunting kan. Nah, itu dia. Seperti menggunting, dibuka, nah gunting dia. Teknik pendaratan adalah suatu teknik di mana momen ketika tubuh telah melewati tiang mistar dan jatuh ke matras. Teknik pendaratan suatu teknik di mana momen ketika tubuh telah melewati tiang mistar dan jatuh ke matras. Nah, ini teknik pendaratannya. Ini keseluruhan gerak lompat tingginya ya. Nah, perhatikan. Wah, tinggi sekali lompatannya ya. Orangnya pun tinggi nih atletnya nih.
Nah, ini gambar lapangan lompat tinggi ya. Lebar matrasnya 3 meter dan panjangnya 5 meter. Relatif sini ya, relatif. Kemudian ini adalah gaya flop ya, yang dilakukan gaya flop. Gaya flop ini adalah gaya tersusah kalau menurut Ustadz. Ustadz sudah pernah mencoba. Gaya gunting dan gaya straddle itu lebih mudah daripada gaya flop. Gaya flop ini susahnya kita tidak tahu belakangnya itu. Pada saat kita melompat, kita kan membelakangi mistar, itu sulit. Kesulitannya di situ menurut Ustadz. Ya, gaya flop ini. Pelompat tinggi dikatakan gagal atau didiskualifikasi apabila yang pertama pada waktu menumpu menyentuh matras. Pada waktu menumpu menyentuh matras. Yang kedua menjatuhkan mistar. Ya. Menjatuhkan mistar. Yang ketiga setelah pelompat kembali lewat bawah. Setelah melompat kembali lewat bawah mistar. Nah, setelah melompat nggak boleh balik dari bawah mistar, harus dari luar mistar jalannya ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya pada anak Ustadz. Semoga antum semua dapat memahaminya. Apabila Ustadz ada kurang dalam penyampaian materi ini, Ustadz mohon maaf. Ustadz mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada pertanyaan tentang materi ini, boleh WA Ustadz ya. Ustadz sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.